Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah pagi ini mungkin terasa berbeda karena kita masih pakai tetap masker, protokol kesehatan. Tapi tidak mengurangi sama sekali kerinduan kita untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita akan menaikkan pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indah
Mujizat-Mu Tuhan ku rasakan. Kami datang padamu ya Tuhan. Setelah seminggu ini kami lewati, kami rasakan pertolongan, perlindungan dan berkat Tuhan. Saatnya tiba kami jumpai Tuhan di rumah Tuhan untuk naikkan pujian, syukur dan terima kasih kami dalam ibadah pagi hari ini. Karena itu Tuhan, dengan hati syukur kami jumpai Tuhan yang telah mau menerima kami, menyambut kami apa adanya, dan ampuni salah dan dosa kami, kuduskan kami sehingga benar-benar dalam ibadah ini kami diberkati Tuhan. Terima kasih, memberkati semua jemaat yang sudah hadir, memberkati semua pelayan-pelayan musik yang memberikan perhatian dan pelayanannya untuk Tuhan dengan melayani di bidang masing-masing, biar kami bersama diurapi oleh Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan dan ibadah pagi hari ini. Semua kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu hati, pikiran kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus keluar dan pergi. Darah Tuhan Yesus kuduskan kami dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini sehingga Tuhan dimuliakan. Kami naikkan doa mohon berkat untuk ibadah dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti Debbie akan pimpin kita dalam puji-pujian. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Kita akan menaikkan pujian, besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Aku
semangat. Haleluya. Amin. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian Bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam
kasih Yesus. Sungguh besar Tuhan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan Tuhan. Biar apa yang kami puji-pujikan Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tentang dimulai bersama Tuhan. Ya, kita sudah mulai era baru dalam ibadah kita. Kita mulainya bersama Tuhan. Kita sama-sama baca dalam Kejadian 1 ayat 1. Mari kita sama-sama berdiri. Kita baca bersama-sama mulai. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk. Diberkatilah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita telah memasuki minggu kedua dalam ibadah yang baru dengan protokol kesehatan. Dan untuk beberapa waktu ke depan, saudaraku, kita akan tetap dengan cara seperti ini. Tidak mudah, tidak gampang, saudaraku, tapi kita telah mulai. Mulainya bersama dengan Tuhan. Mulainya bersama dengan Tuhan, lanjut berjalan terus bersama Tuhan. Kalau kita mulai memberi awal bersama Tuhan, dengan Tuhan, maka saudaraku kita punya pondasi yang kuat, kokoh. Lalu kita bisa punya orientasi ke depan yang jelas. Lalu kita punya titik akhir yang pasti. Saudara-saudaraku, hari ini saya memberi poin tentang bagian kedua ini dari perjalanan hidup Abraham. Mari kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan ayat ini, saudaraku. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, saudaraku, ayat-ayat ini, saudaraku, adalah awal dari perjalanan Abraham. Dan saya memberi satu kalimat dalam poin ini sebagai judul poinnya, saudaraku. Judulnya dimulai bersama Tuhan. Terus saudara masih ingat poin 1 kemarin? Karena memang gak pernah ada ulangan, jadi saudara gak ingat ya. Mulai perjalanan hidup bersama Tuhan. Mulai perjalanan hidup bersama Tuhan. Tentang Musa yang gak mau berangkat kalau gak disertai Tuhan. Kalau gak bareng Tuhan. Di sini saudaraku kita lihat Abraham. Tuhan bilang, pergilah dari negerimu ke tempat yang akan aku tunjukkan. Kemana perginya? Siapa yang tahu kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Tunjukkannya di mana nggak tahu. Ya kan? Nah, yang akan dijalani, yang akan dilewati, Abraham nggak tahu, saudaraku. Sampai di mana Abraham juga nggak tahu. Nah, lalu saya memberi poin ini, saudaraku, coba. Ya. Ini lebih sadis nih. Episode ketidakpastian. Berjalan bersama Tuhan melewati
ketidakpastian. Berjalan bersama Tuhan melewati ketidakpastian. Oke. Saudara mulai berpikir. Ini Pak Pendeta lagi ngapain ini? Berjalan bersama Tuhan melewati ketidakpastian. Bersama Tuhan melewati ketidakpastian. Jadi yang tidak pasti siapa saudaraku ini? Tujuannya? Tujuannya pastilah. Nanti saya tunjukin kok. Ya. Yang nggak pasti siapa? Allah nggak pasti? Yakin? Allah pasti? Nggak salah jawaban saudara? Ya Allah memang pasti. Oh yang nggak pasti kalau gitu Abraham. Ya Abraham yang nggak pasti ya. Setuju? Setuju nggak? Nanti kita akan lihat apakah Abraham pasti apa enggak sih. Gitu. Lalu nggak pasti apanya? Abraham pasti, saudaraku. Yang nggak pasti, yang dilewati. Yang nggak pasti, yang dijalani. Itu nggak pasti, saudaraku. Dalam hidup ini, yang akan kita jalani itu nggak jelas, nggak pasti. Ada yang sudah kita yakin, bahkan orang GBT Bukit Sion yakin karena imannya gede. Tahu-tahu nggak jadi kenyataan. Ternyata nggak pasti loh. Nggak pasti. Saudara, jalan hidup kita sama seperti Abraham. Jalannya banyak yang nggak pasti. Tapi kenapa kita mau berjalan? Sama seperti Abraham. Karena Tuhan yang minta. Allahnya pasti, amin. Abrahamnya pasti, jalannya. Ya, baik, saudaraku. Tapi kenapa Abraham tetap mau? Itu penting, saudaraku. Kenapa saudara tetap mau? Ini penting, saudaraku, untuk jalan kita lebih mantap berjalan bersama Tuhan. Nah, poin yang pertama adalah, saudaraku, dimulai dengan percaya. Dimulai dengan percaya. Abraham harus pergi, kata Tuhan. Tinggalkan negerimu, tinggalkan negaramu. Abraham tanya enggak? Kemana Tuhan? Enggak. Lalu Tuhan bilang, nanti akan saya beritahu. Tadi saya minta Lord Naru, sekarang saya minta Selda aja deh ke depan. Karena Selda ini panggil saya Opa, jadi saya pakai bahasa itu. Selda, Opa minta Selda pergi. Langsung ya. Nanti akan ditunjukin. Yang penting pergi. Udah pergi. Dikasih ongkos deh. Tambahin deh. Wis. Tetap bertanya kemana? Ini HP, nanti dihubungi. Ya udah, silakan. Untung nggak diambil, saudaraku. Itu normal. Rupanya Selda ini bukan orang karismatik ya. Karena masih banyak pertanyaan dia, kemana? Untung nggak ditanya ngapain gitu ya. Abraham nggak begitu, saudaraku. Dia pergi-pergi saja. Tapi normalnya kita kan pasti tanya, ngapain? Kemana? Sama siapa? Kendaraannya apa? Kan gitu ya. Gitu. Jadi ada banyak pertanyaan. Saudara-saudaraku, Abraham diminta pergi ke tempat yang gak jelas,
ke tempat yang nggak pasti juga. Saya tanya pada saudara, pada akhirnya Abraham sampai nggak ke tempat yang kemudian diberitahu? Nama tempat yang kemudian ya dikasih tahu itu, setelah dia naik ke gunung, Tuhan bilang, yang kamu pandang seluas-luasnya itu akan kuberikan kepadamu. Ingat itu? Saya tanya pada saudara, Abraham dapat nggak tempat itu sampai dia mati? Ya? Dapat? Dapat, karena Tuhan yang janji. Setuju? Saudara kalau mulai saya tanya begini tegang. Karena sebagai dosen, saudaraku, apapun yang mahasiswa jawab, kalau bisa itu disalahkan dulu. Karena supaya kelihatan dosen itu lebih pinter. Ayo, yang kuliah betul gak? Betul, pasti kalau yang, apalagi sekarang jadi dosen. Pokoknya semua pertanyaan, jawaban mahasiswa itu dianggap salah dulu, walaupun itu paling betul. Gitu, diputer-puter yang betul, akhirnya nanti bapak dosen gitu, supaya pak dosen kelihatan pinter. Tapi di sini enggak kok, saudaraku. Kalau jawaban saudara betul ya betul lah gitu. Jadi Abraham dapat yang dijanjikan, namanya tanah. Salah semua itu. Saudaraku, jangan saudara bilang Abraham kurang iman, karena Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Abraham enggak dapat tanah Kanaan, sepetak tanah untuk makam istrinya. Dia harus beli dari raja kecil di situ. Iya, saudaraku. Abraham untuk kubur istrinya saja nggak punya tanah, saudaraku. Saudaraku, ini Abraham yang berjalan bersama Tuhan melewati ketidakpastian. Jadi saudara bisa pahami kata-kata ketidakpastian ini. Saudara-saudara, Abraham berangkat dengan percaya. Ini yang harus digarisbawahi. Nah, percaya pada Tuhan itu apa sih? Untuk simpelnya supaya kita paham betul adalah percaya itu adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Iman atau percaya itu mempercayakan diri kepada Tuhan. Oh, ini beda Pak Pendeta. Iman itu adalah supaya saya dapat sesuatu, yaitu iman juga. Tapi iman yang sebenarnya adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini tangan Tuhan. Lalu tangan kita, hidup kita, diri kita ditaruh dalam genggaman Tuhan. Mau dilempar kemana kek, mau ditaruh kemana kek, kata orang ya, terserah yang punya tangan. Jadi saudaraku, percaya pada Tuhan adalah mempercayakan diri, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Abraham mulai melangkah dengan percaya tadi. Dia melangkah dengan iman, tanpa bertanya. Karena Abraham bukan Selda. Betul ya Selda ya? Abraham gak nanya-nanya. Abraham juga tidak bertanya. Abraham juga tidak menawar. Itulah percaya. Tanpa bertanya, tanpa menawar, tanpa menunda. Langsung dia kerjakan. Berangkat bersama istri dan ada satu ponakan yang bernama Lot ikut. Berangkat. Itulah memulai dengan percaya, saudaraku. Saudaraku, dalam pernikahan itu dibangun modalnya apa sih? Modalnya percaya, saudaraku. Percaya. Coba, saudaraku, awal pernikahan kita tanpa percaya. Oh enggak, pernikahan itu karena cinta. Iya. Gitu loh. Tapi
rumah tangga itu dibangun berdasarkan percaya, saling percaya. Hidup ini sebenarnya segala sesuatunya dijalani dengan percaya. Dari Abraham kita melihat bahwa Abraham memulai langkah meninggalkan negerinya dengan percaya. Gak banyak tanya, malah bukan gak banyak, tidak bertanya, tidak menawar, dan tidak menunda. Yang kedua saudaraku, bagian B, bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan dengan berpegang janji. Saudaraku, yang tidak jelas, yang tidak pasti, dijalani tanpa ragu karena ada janji. Itu saudaraku. Ya, saya coba bawa saudara ke belakang bagi yang sudah menikah. Yang tidak jelas, tidak ragu karena percaya. Ayo jalan sama-sama, kan gitu ya. Lalu saudaraku, kenapa mau? Karena ada janji dari keduanya. Janjinya bukan nanti punya rumah mewah dan lain sebagainya. Janjinya apa sih? Coba, janjinya. Janjinya, aku akan bersamamu. Ini malah yang belum menikah sudah ngomong duluan. Baru akan aja udah. Ya. Aku akan bersamamu dalam segala keadaan. Saling berjanji. Ini contoh saudaraku bagaimana kita bisa melihat Abraham. Kenapa dia mau berjalan? Jalan yang gak jelas, jalan yang gak pasti. Karena ada janji. Janji dari siapa? Janji dari Tuhan. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Aku akan menyertai perjalananmu. Siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Itu janji kepada Abraham. Ini dipegang saudaraku, dipegang. Dan ketika Abraham berpegang janji, tetap seperti poin tadi. Gak banyak tanya, gak nawar, gak nolak. Ya kalau kita ini diberi janji, pertanyaannya juga masih banyak ya. Ini kan nanti Opa minggu depan Opa kasih duit ya. Oh langsung tanya no berapa. Ya memang itu, memang begitu. Abraham gak gitu. Kenapa? Karena Abraham bukan Vinka. Abraham bukan kita. Dia pegang saja janji Tuhan itu. Entah kapan mau dikasihnya, entah dibawa kemana, dia pegang. Ingat, berjalan bersama Tuhan dalam melewati ketidakpastian. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara-saudara, Abraham tetap pegang janji Tuhan, apapun keadaannya, apapun peristiwanya. Ini penting saudaraku, kita baca tadi. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Dasar untuk berharap punya anak itu apa sih saudaraku? Kan kita semua tahu. Usia masih dalam masa subur gitu ya Bu Risma ya. Gitu. Jadi masih berharap punya anak. Nah ini Abrahamnya sudah 100 tahun dan Sarah 75 tahun. Ya. Udah nenek-nenek, udah oma-oma.
Dalam Alkitab juga dibilang sudah mati haid. Saudara-saudaraku, apa sih dasar untuk berharap secara fisik? Enggak ada. Tapi hebatnya di sini karena janji, karena Tuhan yang janji, tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Lalu saudaraku dikatakan imannya tidak jadi lemah. Walaupun tahu usianya, bukan Abraham nggak tahu. Bukan seperti zaman sekarang. Umur berapa? 71 sebenarnya. Dia bilang apa? 17. Iya kan gitu. Umur 61. Bilangnya 16. Pendeta saudara boleh ngaku itu 16. Sok-sok muda gitu loh saudaraku. Enggak, Abraham enggak. Dia bilang di sini, Alkitab bilang, ia tahu usianya sudah 100 tahun. Tahu saudaraku. Namun imannya tidak jadi lemah. Kemudian saudaraku, ia tidak bimbang terhadap janji Allah. Enggak bimbang. Tidak bimbang terhadap janji Allah karena yakin. Ini saudaraku. Yakin Allah sanggup melaksanakan. Ini saudaraku, berjalan bersama Tuhan dengan pegang janji Tuhan. Enggak punya dasar berharap. Berharap juga. Tahu secara fisik sudah enggak mungkin. Imannya enggak lemah. Lalu saudaraku yakin bahwa Allah sanggup. Kekuatannya bukan pada kita, tapi pada Allah. Bukan pada besarnya keyakinan kita sebenarnya, tapi pada kemampuan Allah. Jadi mempercaya Allah bahwa Allah itu sanggup melaksanakan apa yang Dia janjikan. Saudara-saudaraku, di tengah pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhir, malah angkanya kok kalau dilihat nggak turun-turun dari 1000, gitu ya. Jadi khawatir bukan tambah turun nih, tambah naik nih jangan-jangan. Kapan berakhirnya nggak tahu, tapi marilah kita tetap pegang janji Tuhan. Amin. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memelihara kita. Saudara-saudara, yang terakhir ketiga, Abraham membangun mezbah di sepanjang perjalanan. Ya, membangun mezbah di sepanjang perjalanan hidupnya. Dalam perjalanannya, saudara-saudara, Abraham mendirikan mezbah setiap kali dia tiba di satu tempat. Kan Tuhan bilang kamu pergi kemana? Ke tempat yang nanti kutunjukkan. Jadi belum sampai di tempat yang ditunjukkan, Abraham terus bergerak, berjalan. Tiap kali sampai di satu tempat, dia dirikan mezbah. Beberapa tahun di sana, dia beribadah, dia berkomunikasi dengan Tuhan di mezbah yang dia bangun itu. Nah, saya sampaikan 2 saja di sini mezbah yang dibangun oleh Abraham. Yang pertama Kejadian 13 ayat 4. Ya, Kejadian 3 ayat 4 dikatakan ke tempat mezbah yang dibuatnya dulu di sana. Jadi dia pernah buat mezbah dan disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Mezbah untuk memanggil nama Tuhan. Oke. Saudara pernah memanggil nama Tuhan di mezbah saudara? Pernah coba? Karena mulutnya nggak terlalu kelihatan, saudaraku saya nggak tahu siapa yang jawab. Angkat tangan yang pernah memanggil nama Tuhan di mezbah masing-masing. Doa-doa gitu loh, doa. Ya, semua lah ya, semua. Saya tanya. Jujur saudaraku, saudara jawab. Nggak ada yang salah dengan jawaban saudara, tapi yang perlu adalah jujur. Ngapain saudara panggil nama Tuhan? Mau jawab, buka dulu. Bersyukur. 2 orang bersyukur. Oke? Yang lain? 1 aja, jangan diborong. Apa itu? Bersyukur.
Bersyukur, intinya bersyukur ya. Oke, satu aja jawabannya ya, jangan borongan. Yang lain? Ya? Berterima kasih, bersyukur, oke. Ya? Oh, minta pertolongan, oke. Nggak ada yang salah. Terus, ini mah ibu-ibu semua yang jawab. Rupanya ibu-ibu bebannya berat. Coba bapak-bapak ngapain kalau manggil nama Tuhan? Ya? Penyertaan Tuhan. Oke. Yang lain? Semua, ayo, siapa? Anak muda, yang muda-muda. Oke. Kelihatannya kurang jujur nih jemaat. Karena kemarin baru manggil nama Tuhan minta anaknya sembuh. Kemarin teriak-teriak gak punya duit, doa kan gitu ya. Halo, terima kasih, Tuhan memberkati. Manggil nama Tuhan itu kan macam-macam. Yang tadi dijawab betul. Banyak minta tolongnya atau banyak bersyukurnya? Lah tadi kok nggak jawab itu? Kalau ditanya jaim, saudaraku, yang bagus-bagus. Aduh. Giliran ditanya banyak minta tolong atau bersyukur, banyak minta tolong. Saya tambahin, banyak minta tolong, banyak bersyukur, atau banyak nagih janji Tuhan. Wah, jujur banget. Banyak nagih janji Tuhan. Boleh nggak semua itu kita lakukan? Boleh. Boleh. Nggak ada yang salah dengan itu semua. Bebas. Kita dengan Tuhan bebas. Itu sebabnya Abraham mendirikan mezbah untuk tempat dia ngobrol dengan Tuhan. Ngapain aja ya terserah gitu. Itu perlunya kita doa. Lalu saudaraku, Abraham juga bangun mezbah ini, saudaraku, Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, ini mezbah yang lain lagi. Ini mezbah, tempat mempersembahkan Ishak. Saudara, jangan saudara bilang, iya kan Abraham yakin nanti diganti dengan domba. Saudara bisa ngomong gitu, atau Pak Pendeta bisa ngomong gitu karena sudah tertulis. Waktu itu Abraham tahu gak sih? Oh enggak, Abraham tahu dengan iman nanti diganti kok sama Tuhan gitu. Ya enggak juga. Kalau kayak gitu kan bohong-bohongan namanya, saudaraku. Waktu itu ya bener-beneran Abraham enggak tahu. Karena bagi Abraham dikasih Tuhan, Tuhan ambil ya sudah. Gitu. Saudara-saudaraku, mezbah yang dibangun itu, mezbah ketaatan Abraham. Mezbah tempat korban. Nah, saya yang satu ini, saudaraku, kalau dibilang meragukan mungkin nanti saudara tersinggung ya, Pak Pendeta meragukan ketaatan saya gitu. Pak Pendeta meragukan korban saya. Tapi saudaraku, ini jadi peringatan kita. Jangan sampai mezbah dibangun untuk yang poin pertama tadi saja. Kita harus membangun mezbah yang kedua ini. Selain bersyukur, terima kasih, minta apa yang kita perlu, nagih janji tadi katanya ya, boleh. Tapi yang ini jangan lupa, membangun mezbah ketaatan. Membangun mezbah korban. Dan di sini saudaraku, buat Abraham. Abraham gak banyak tanya, gak banyak nunda, gak banyak nawar. Seringkali kita nih kalau taat banyak tanyanya, terus banyak nawar, itu pun masih menunda. Iya Pak ya? Banyak yang jujur ternyata jemaat GBT Bukit Sion. Nah, tapi mulai hari ini saudara, kita belajar dari Abraham. Kenapa Abraham bisa berjalan
bersama Tuhan melewati ketidakpastian itu. Karena dia punya mezbah. Mezbah bersyukur punya, mezbah ketaatan punya, mezbah terima kasih punya, mezbah korban punya. Terus berjalan bersama Tuhan. Marilah kita jalani hari-hari ini. Hari-hari yang serba tidak pasti. Tapi marilah kita teruskan perjalanan kita bersama Tuhan. Amin. Kita lanjutkan perjalanan kita membangun mezbah dengan terus berpegang pada janji Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Minggu kemarin saya kasih ilustrasi tentang Ibu Teresa. Ketika umur 18 tahun dia mau ke biara, mamanya gak kasih izin. Dan ketika mamanya sudah bergumul dan berdoa, mamanya bilang, oke. Ketika mau berangkat, mamanya bilang, anakku, pergilah. Letakkan tanganmu dalam tangan Yesus dan berjalanlah bersama Tuhan. Pagi ini saudara, marilah kita meletakkan tangan kita pada tangan Yesus dan berjalan bersama Dia melewati berbagai ketidakpastian pandemi ini, supaya kita sampai pada tujuan yang Allah tetapkan. Kita sama-sama berdiri. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. saat ku tak melihat jalan, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara, letakkan tanganmu dalam tangan Yesus. Berjalan bersama Tuhan melewati ketidakpastian pandemi ini. Kita perlu kekuatan, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita telah mulai berjalan bersama Yesus. Memang perjalanannya tidak mudah. Peganglah janji Tuhan. Ke depan memang tidak jelas, tapi bukan alasan untuk kita berhenti. Memang tidak ada kepastian, bukan berarti kita tidak memegang janji. Marilah saudaraku, berpegang pada janji Tuhan, berjalan bersama Dia. Kita angkat tangan kita, letakkan tanganmu pada tangan Yesus, dan berjalanlah bersama Dia.
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Kami mau berjalan bersama Tuhan melewati hari-hari yang tidak pasti ini. Tetapi kami punya keyakinan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu peduli. Kami punya Tuhan yang selalu perhatikan kami. Karena itu Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Tuhan hampiri satu persatu, Tuhan hampiri setiap keluarga. Tuhan beri keteguhan hati untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena aturan kesehatan. Tuhan tolong masing-masing, baik yang usia lanjut, yang kurang sehat, juga anak-anak. Tuhan lawati dan berkati mereka dalam ibadah di rumah masing-masing, sehingga mereka diberkati sama seperti Tuhan berkati kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Dari sorga Tuhan melimpahkan segala berkat untuk setiap jemaat, sehingga Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Biar perlindungan, penjagaan Tuhan atas kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Sekian ibadah, selamat pulang. Tuhan memberkati.